Ada satu pertanyaan dari Amerika. Akhir-akhir ini, Huzur menyampaikan khutbah berkenaan dengan nilai-nilai akhlak bahwa pada umumnya di Pakistan dan India, orang tua tidak meminta pendapat anaknya terlebih dahulu ketika menikahkan. Mereka mengatakan, kami lebih paham dalam memilih jodoh untuk anak kami. Dalam hal ini, apakah menolak jodoh pilihan orang tua merupakan bentuk ketidaktaatan kepada orang tua? Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Huzur bersabda, dalam hal ini terdapat beragam sisi. Pertama, sejauh berkenaan dengan hukum untuk berbuat ihsan kepada orang tua, di dalamnya mencakup banyak topik. Jika seorang anak mengesampingkan keinginan orang tuanya, dan dalam penolakan tersebut terdapat corak kelancangan, kasar dan keras kepala, maka perbuatan demikian adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Namun Al-Quran memberikan haknya kepada setiap mereka yang dengannya setiap pria berhak untuk menikah dengan kepuasan hatinya. Dalam hal ini, Rasulullah telah menetapkan prinsip abadi yang mana perlu untuk diperhatikan. Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memberikan perintah kepada anaknya bahwa kamu harus menikahi wanita ini. Namun berkenaan dengan memberikan saran untuk menceraikan istri setelah menikah, terbukti di dalam hadis. Dalam hal ini, Hadrat Ibrahim alaihissalam pernah memberikan saran kepada Hadrat Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya. Namun, karena keduanya adalah nabi, dan keduanya memiliki urusan yang sama. Untuk itu, saran tersebut merupakan perintah, yakni menjadi perintah bagi Hadrat Ismail alaihissalam. Untuk itu, kasus tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil syariat. Dan keliru jika dari itu disimpulkan bahwa setiap ayah berhak untuk memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Seorang Nabi Allah yang memiliki kedudukan tinggi seperti Hadrat Ibrahim alaihissalam, begitu juga Hadrat Ismail Zabihullah yang notabene memiliki maqam dan martabat yang khas. Jalinan di antara mereka berdua sedemikian dalam, sehingga apa yang menjadi pandangan Hadrat Ibrahim itu jugalah yang diamalkan oleh Hadrat Ismail alaihissalam. Untuk itu, dalam makna ini, kasus Hadrat Ismail tersebut memiliki kekhasan tersendiri, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembenaran bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya agar menceraikan istrinya. Namun orang tua dapat memberikan saran kepada anaknya demi tujuan agama. Karena dalam kasus Hadrat Ismail tadi, tujuannya adalah agama. Untuk itu, Hadrat Ismail mengamalkannya. Jadi, jika anak berakhlak baik dan memiliki sifat Ismail, juga faham bahwa pada hakikatnya, sebagaimana Hadrat Ismail yakin bahwa di dalam istrinya terdapat kelemahan ruhani yang bertentangan dengan kemuliaan seorang nabi. Untuk itu, dalam kondisi demikian, jika seorang pemuda memahami bahwa pada diri istrinya terdapat kelemahan ruhani sehingga saran dari ayahnya dipandang jaiz, yakni jika dibiarkan, keturunanku akan hancur dan aku tidak akan dapat memenuhi tuntutan agama yang dibebankan kepadaku, maka dengan memperhatikan hikmah tersebut, seyogyanya menceraikannya. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa ayah diizinkan untuk memberikan perintah. Alhasil, seorang ayah tidak dapat memberikan perintah kepada anaknya untuk menikahi wanita pilihannya. Tidak juga dapat memberikan perintah untuk menceraikan menantunya. Yang diizinkan adalah sebatas memberikan saran pada kedua tempat tersebut. Jika saran yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat, maka perlakuan baik terhadap orang tua menuntut kita untuk menaati ucapannya dengan adab kesopanan. Namun terdapat satu syarat dalam mentaati orang tua, yakni jangan sampai ketaatan tersebut berdampak tidak baik pada hak orang lain. Ihsan tidak bisa bertabrakan dengan keadilan. Ihsan muncul setelah menegakkan keadilan. Jika seorang pemuda beranggapan bahwa jika menikahi wanita pilihan ayah, nantinya saya tidak akan dapat bersikap adil kepada istri pilihan ayah tersebut, saya tidak akan dapat memenuhi hak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka dalam corak demikian, sisi ihsan akan tersingkir dari jalannya. Hanya sisi keadilanlah yang harus dia tegakkan dalam kondisi demikian. Jika pemuda tersebut yakin bahwa saya tidak akan dapat memenuhi hak-hak yang dituntut oleh Allah Ta'ala yang termasuk ke dalam hukum umum dalam pernikahan, saya tidak akan dapat adil dan juga tidak akan dapat memberikan rasa cinta kepada istri pilihan ayah itu nantinya, sehingga kondisi si istri pilihan ayahnya itu akan menggantung antara nikah dan cerai.
Dalam kondisi demikian, jika ia menuruti perkataan ayahnya itu, berarti ia berbuat dosa. Yakni, tidak hanya tidak taat, bahkan dilarang untuk menaati ayahnya dalam keadaan demikian. Karena Al-Quran menuntut kita untuk bersikap adil pada keduanya dalam hal pernikahan. Yakni, wa in khiftum alla tuqsitu. Jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil, kalian tidak diizinkan untuk menikahi lebih dari satu wanita. Inilah sudut pandang yang selalu saya pegang dalam memberikan nasihat kepada para pemuda Ahmadi. Jika terdapat tuntutan yang biasa-biasa saja dan terpaut perbedaan sedikit saja, maka tidaklah mengapa jika mengikuti kemauan ayah. Namun, kadang selanjutnya dihadapkan pada kesulitan lain, di mana kehendak ibunya berbeda dengan kehendak ayahnya. Dalam keadaan demikian, siapa yang harus didengar? Difirmankan, walil walidain ihsana, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Dalam hal ini, tidak diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada ayah saja atau ibu saja. Saya sering menghadapi kasus yang seperti itu, di mana si anak mengeluhkan bahwa ibunya ingin supaya saya menikahi sepupu dari ibu, sedangkan ayah ingin saya menikahi sepupu dari ayah. Siapa yang harus saya ikuti? Dalam keadaan demikian, prinsip yang harus dipegang adalah, terimalah yang menjadi pilihan kalbu Anda. Jika kalbu Anda tidak menerima, gunakanlah hak yang Allah berikan kepada Anda untuk memilih jodoh yang bukan dari kalangan kerabat. Namun dalam menyampaikan penolakan kepada orang tua, sampaikanlah dengan sopan, disertai dengan permohonan maaf. Katakanlah bahwa posisi Anda sangat sulit dan tak berdaya. Ada satu pertanyaan